filsafat, yang dimana pada minggu yang lalu kita bersama-sama telah melaksanakan yang namanya PTS, penilaian tengah semester, sehingga kita harus melanjutkan materi untuk mengantisipasi dalam arti ujian semester yang akan kita laksanakan nantinya di bulan 12. Jadi materi pada pertemuan hari ini anak bapak sekalian yang di kelas 8 yaitu lanjutan materi C. Karena sebelum PTS kan kita sudah membahas perkembangan organisasi pergerakan nasional. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas organisasi yang bersifat kedaerahan. Hari ini kita melanjutkan materinya pada poin kedua. Dan nanti di poin ketiga. Poin kedua itu adalah organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang bersifat kedaerahan dan keagamaan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang pada masa pergerakan nasional. Ada yang memang dia berdiri karena berdasarkan kedaerahan yang sama. Dan yang kedua, berdasarkan keagamaan atau berdasarkan agama yang dianutnya. Sehingga pada masa pergerakan kebangsaan di Indonesia timbul bermacam organisasi yang bergerak demi kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada masa kebangkitan nasional 1908 sampai kita menuju ke kemerdekaan 1945, organisasi yang menyokong Indonesia merdeka beraneka ragam, variasi dan bentuk dalam pendiriannya. Sehingga organisasi yang bersifat kedaerahan itu adalah mengandung arti organisasi yang dibentuk berdasarkan daerah yang sama atau etnis yang sama. Contohnya apa? Nah, contohnya ini anak bapak sekalian. Seperti yang namanya Yong Sumatera Lembon. Yong ini artinya pemuda. Berarti pemuda ini membentuk satu ikatan organisasi asal daerah yang sama, yaitu Sumatera. Yang kedua adalah Yong Pasundan. Berarti kelompok atau organisasi khusus pemuda Pasundan. Yong Minahasa, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Celebes, dan Yong Betawi. Berarti organisasi yang mereka bentuk ini karena melihat daerah yang sama atau etnis yang sama. Berarti kalau dia Yong Pasundan, etnisnya adalah Sunda, Pasundan. Yong Batak berarti etnis Batak. Yong Ambon berarti pemuda asal daerah Ambon keseluruhannya. Sedangkan yang B adalah organisasi keagamaan. Kenapa organisasi keagamaan? Ternyata pada masa pergerakan kebangsaan di Indonesia, organisasi keagamaan itu pun ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi organisasi keagamaan artinya organisasi yang dibentuk berdasarkan agama yang dianut. Berarti agama yang dianut sama. Contohnya apa? Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib adalah satu organisasi yang berada di Sumatera, terutama ini adalah di Sumatera Barat. Tawalib, ya, Tawalib ini adalah bentuk pengajian dalam agama Islam, aliran pengajian. Jadi Sumatera Tawalib di Sumatera Barat. Baru yang kedua, Yong Islamic Bond. Berarti ini kelompok pemuda Islam membentuk satu organisasi. Yang ketiga, Muhammadiyah. Yang keempat, Persatuan Pemuda Kristen. Berarti pemuda-pemuda Kristen membentuk satu organisasi khusus pemuda Kristen dan pemuda Katolik. Ini nuansa kedaerahan dan keagamaan. Berarti tidak hanya bersifat daerah, bersifat keagamaan pun ikut menyokong pergerakan kebangsaan untuk mencapai Indonesia merdeka. Selain nomor 2, kita masuk yang ketiga, yaitu organisasi pergerakan kebangsaan pada masa radikal. Kalau ini bersifat daerah dan agama, yang ini bersifat radikal. Apa itu radikal artinya? Radikal artinya adalah organisasi ini perjuangannya
yang amat keras menuntut perubahan dengan cara tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Berarti mereka tidak mau tunduk sama pemerintah kolonial dan sangat terang-terangan menentang kolonial Belanda. Siapa aja organisasi yang berdiri pada masa radikal? Itu ada 3, anak-anak sekalian. Yang pertama namanya Perhimpunan Indonesia, berdiri 1924. Yang kedua nanti adalah namanya Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga nanti adanya Partai Komunis Indonesia. Inilah 3 organisasi yang memang bersifat radikal. Namun hari ini yang akan Bapak bahas yang pertama dulu, ini dia, Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini yang perlu kita ketahui adalah pertama adalah pendirinya, pendiri daripada Perhimpunan Indonesia. Ternyata pendiri Perhimpunan Indonesia adalah orang-orang atau pemuda-pemuda garis miring mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi studi di Belanda. Walaupun mereka belajar sebagai mahasiswa di Belanda, tetapi mereka tidak melupakan perjuangan di tanah airnya. Sehingga mereka membentuk yang namanya Perhimpunan Indonesia. Siapa tokohnya? Sultan Kasayangan, Raden Mas Noto Suroto, Iwa Kusuma Sumantri, dan Muhammad Hatta. Jadi mereka orang Indonesia yang belajar di Belanda, tetapi di Belanda mereka ikut memperjuangkan Indonesia melalui suara-suara mahasiswa di Belanda. Tujuannya apa? Berjuang untuk memperoleh satu pemerintahan Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Berarti istilahnya kalau seperti ini berarti kita punya kebebasan, freedom. Berarti kemerdekaan, kita punya pemerintahan sendiri. Baru ajas organisasi. Apa ajas organisasi? Landasan. Mereka membentuk organisasi ini untuk apa? Ternyata ajasnya ada 3. 1, Indonesia menentukan nasib sendiri. Apa maksudnya? Menurut mahasiswa di Belanda, kalau kita mau merdeka, kita tentukan nasib kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Berarti bukan orang lain yang memikirkannya, kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, baik di tanah air ataupun di luar tanah air. Kedua, untuk mencapai yang ini harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Berarti kita harus dengan kekuatan tangan sendiri, tidak meminta bantuan kepada orang lain. Dan yang ketiga, untuk melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Artinya untuk menghalau, untuk mengusir Belanda agar tidak menjajah Indonesia, kita harus yang namanya nasionalisme, semangat cinta tanah air dan bangsa. Inilah yang sama dilakukan oleh India. Siapa tokohnya? Mahatma Gandhi. Nah, inilah tokoh daripada Mahatma Gandhi yang memperkenalkan kepada rakyat Indonesia agar dia cinta terhadap bangsanya sendiri. Sedangkan yang keempat, kegiatan politik. Jadi Perhimpunan Indonesia ini selain pendiri, tujuan, dan ajas, apa kegiatan politik mereka? Kegiatan politik mereka sangat memberi inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Apa kegiatan politiknya? Menyebarluaskan semangat persatuan nasional untuk menentang kolonial Belanda. Jadi dari kegiatan politik ini, mahasiswa di Belanda memberikan pengaruh kepada tanah airnya. Banyak para pemuda, tokoh nasional di Indonesia yang mulai secara gencar membentuk organisasi-organisasi pemuda yang menentang Belanda. Sehingga banyaklah berdiri organisasi-organisasi pemuda yang keras dan sangat tidak mau tunduk kepada Belanda
mereka melawan Belanda secara terang-terangan, maka disebut dengan radikal. Sedangkan kegiatan politik daripada Perhimpunan Indonesia ini, mereka tidak hanya melalui kegiatan politik dalam penyebarannya, mereka juga dengan penyebaran tujuan Indonesia Merdeka ini melalui majalah. Jadi majalah yang mereka gunakan adalah majalah Indonesia Merdeka. Jadi dengan majalah inilah kegiatan politik mahasiswa-mahasiswa di Belanda dengan tulisan-tulisannya ini disebarluaskan ke seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda, baik yang Indonesia maupun yang luar Indonesia, agar mengetahui perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi anak-anak sekalian, inilah contoh daripada organisasi kebangsaan yang bersifat radikal, bersifat kedaerahan dan keagamaan pada pertemuan hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Kalaupun ada yang mau bertanya, silakan bertanya, sehingga materi ini dapat diserap dan diterima oleh anak Bapak sekalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada pertemuan minggu depan. Namun setelah materi ini Bapak akan memberikan tugas, yaitu lanjutan dari organisasi radikal, berarti yang B, PNI, dan yang C, PKI. Nanti ada tugas yang Bapak berikan kepada anak Bapak sekalian. Tolong dikerjakan di buku tugas, garis miring PR, garis miring latihan, sehingga suatu saat Bapak suruh dikumpulkan, anak Bapak bisa kumpulkan langsung ke sekolah. Terima kasih.